teman-teman, penikmat cerita-cerita horor di channel Spesial Horor. Jumpa lagi bersama Mimin. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter @bristory yang berjudul Hantu di Villa Pangandaran. Buat kalian yang sudah tidak sabar, yang sudah penasaran, selamat menyimak. Kalau kalian benar-benar berani. "Kamu dengar tidak?" bisik Dela pelan sambil menatapku yang duduk di sampingnya. "Dengar apaan?" jawabku. "Kecilin TV-nya, coba sebentar," kata Dela lagi. Aku turuti kemauannya lalu mengecilkan volume suara TV. Kemudian hening, karena villa sebesar ini hanya berisi kami berdua. "Ah, tidak ada suara apa-apa, Dela. Sudah lagi seru nih acaranya," begitu aku bilang. Ketika sudah mengecilkan volume TV, tapi tetap tidak mendengar suara apa-apa. "Tadi ada suara, aku dengar. Sekarang hilang," jawab Dela. Sudah jam 11 malam. Devin dan Bayu belum juga kembali. Tadi jam 9 sebelum pergi mereka bilang mau keluar sebentar cari minuman. Wajah Dela masih terlihat penasaran. Sepertinya dia yakin kalau tadi sempat mendengar suara dari lantai 2 tapi belum jelas itu suara apa. Aku coba untuk berpura-pura mengabaikan sikapnya itu. Sampai akhirnya dia ikut larut juga menyaksikan acara TV yang aku tonton. Ada apa di lantai 2? Apa yang Dela dengar? Namaku Alena. Dela, Devin, dan Bayu adalah sahabat dekatku. Kami sudah berteman sejak kecil karena kebetulan tinggal dalam satu komplek perumahan di Jakarta. Bukan kebetulan juga kalau kami jadi lebih akrab dibanding dengan teman-teman yang lain di perumahan tempat tinggal. Banyak persamaan yang kami miliki. Salah satunya adalah senang jalan-jalan, berpetualang ke tempat baru. Sudah banyak pengalaman yang kami lalui bersama, hingga sampai duduk di bangku kuliah saat ini. Dari banyaknya pengalaman yang kami miliki, ada pengalaman seram yang masih membekas di dalam ingatan sampai saat ini, yaitu pengalaman seram ketika menginap di satu villa di Pangandaran, Jawa Barat. Pertengahan tahun 2016, bertepatan dengan masa libur perkuliahan, Devin punya ide untuk menghabiskan beberapa hari di daerah pantai. Setelah ide dilempar dan berembuk, kami sepakat untuk menjadikan Pangandaran sebagai tujuannya. Pangandaran terkenal sebagai tempat wisata di ujung timur bagian selatan Jawa Barat. Tidak perlu diragukan lagi keindahannya. Pantai landai, tanpa karang, pasir putihnya membentang. Sungguh tempat yang sempurna untuk melepas penat, melarikan diri dari pengapnya udara metropolitan. "Nah, aku sudah browsing nih. Ada villa besar dan asri, tidak mahal juga. Tidak di pinggir pantai banget sih, harus jalan kaki sebentar kalau mau ke pantai. Tapi depannya sungai besar, bolak-balik ada perahu suka lewat," begitu Devin bilang. Panjang lebar dia menjelaskan. Tidak butuh diskusi panjang dan lama, akhirnya kami sepakat memutuskan untuk berlibur di Pangandaran selama beberapa hari. Akan menginap di villa pilihan Devin. Di satu Rabu pagi, kami berangkat dari Jakarta. Pagi cerah dan indah, kendaraan yang kami tumpangi menyusuri jalan mengarah ke sisi selatan Pulau Jawa. Ini adalah pertama kalinya wisata ke Pangandaran. Jadi benar-benar tempat baru buat kami kunjungi, makanya kami sangat excited. Senda, gurau, dan tawa lepas mewarnai perjalanan.
Rentang waktu 8 jam jadi tidak terasa. Sekitar jam 3 sore, akhirnya kami sampai di tujuan. Sesampainya di lokasi, kami baru tahu kalau ternyata letak villa agak jauh dari pantai Pangandaran. Kami harus menempuh perjalanan sekitar 1 jam lagi. Jadi letak villanya lebih dekat ke pantai Batu Karas. Dan juga benar kata Devin, villa berada persis di sisi sungai yang cukup besar. Benar-benar menghadap ke sungai itu. Cukup indah. Walaupun bukan bangunan baru, tapi villa bertingkat 2 ini sangat bersih dan terawat. Pagar tinggi mengelilingi wilayah luasnya. Beberapa pohon besar berdiri kokoh di halaman depan dan belakang. Kanan kiri villa hanya ada tanah kosong yang dipenuhi oleh pepohonan liar, jauh dari bangunan lain. Bapak penjaga villa mendampingi kami berkeliling sambil menjelaskan semuanya. Pak Ilham namanya. Pak Ilham ini tidak tinggal di villa, tapi tinggal di rumahnya yang tidak jauh dari lokasi villa. Beliau ditugaskan untuk merawat dan membersihkan villa oleh sang pemilik. Pak Ilham, kenapa tidak tinggal di sini saja? Tanya Bayu penasaran. Kalau lagi ada tamu, kadang menginap di sini, tapi jarang sekali. Soalnya rumah saya kan dekat. Begitu jawab Pak Ilham. Terus, kalau malam, villa ini lebih sering kosong, Pak. Aku ikut menimpali. Iya, Neng, kosong terus. Tapi tenang saja, semuanya bersih dan terawat kok. Kalau ada apa-apa tinggal telepon HP saya. 24 jam siap, jawab Pak Ilham lagi. Benar, kata beliau. Villa ini beserta lingkungannya memang bersih dan terawat. Hampir-hampir tidak ada debu yang kelihatan. Di lantai 1 ada 1 kamar dan 1 kamar mandi. Ruang tengahnya besar memanjang jadi 1 dengan meja makan dan dapur. Di lantai atas ada 2 kamar dan 1 kamar mandi. Ada ruang tengah juga, tapi hanya berisi beberapa kursi mengelilingi meja rotan. Oh ya, di lantai atas ada teras depan. Sangat nyaman terasnya menghadap langsung ke halaman rumah dan sungai besar di depan. Sungai yang sepertinya termasuk jalur wisata. Sesekali terlihat ada perahu bermesin kecil berisi wisatawan. Oh, itu perahu yang ngantar ke Grand Canyon di sebelah sana. Bagus tempatnya. Begitu kata Pak Ilham menjelaskan ketika kami menanyakan perihal perahu yang melintas di depan villa. Begitulah gambaran villa yang kami tempati. Rencananya kami akan menginap sampai hari Minggu. Itu rencananya. Aliran sungai yang tenang dengan latar langit biru berbintang tanpa awan. Kami menikmati betul suasana malam pertama di teras atas. Perbincangan seru, sesekali diselingi gelak tawa, memecah keheningan malam di tempat agak terpencil ini. Nyanyian merdu suara Dela yang memang seorang penyanyi serta diiringi permainan gitar Bayu jadi latar menambah ceria suasana. Sungguh saat-saat yang menyenangkan. Ayo Bay, cabut ah. Sudah jam 9 ini. Tiba-tiba Devin bilang begitu. Mau pada kemana? Tanyaku. Beli minum di depan sebentar, kata Bayu menimpali. Jangan lama-lama ya. Tidak mau aku sama Alena sendirian di sini. Sepinya gila. Dela ikutan sedikit ngomel. Iya, bentaran saja kok. Manja banget, sungut Devin. Singkatnya, mereka berdua akhirnya benar-benar pergi meninggalkan aku dan Dela sendirian di teras atas. Malam itu, sama sekali tidak ada perahu yang melintas di sungai. Tidak seperti sore hari tadi, sama sekali sepi. Dan tentu saja gelap. Untungnya, cahaya dari langit membantu sedikit penerangan. Tapi tetap saja kami tidak bisa melihat sekitaran sungai secara detail.
Sepeninggal Devin dan Bayu, aku dan Dela melanjutkan obrolan. Syukurlah tidak jadi membosankan karena kami malah lebih banyak topik yang bisa dibahas. Sampai akhirnya jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Walaupun masih termasuk daerah pesisir, tapi udara di villa ini termasuk sejuk. Mungkin karena jarak ke pantai masih cukup jauh, ditambah banyaknya pepohonan di sekeliling. Di saat ketika kami sudah banyak jeda obrolan, alias saling diam larut dalam lamunan, tiba-tiba aku melihat ada bayangan yang muncul dari arah sungai. Bayangan itu bergerak masuk ke pekarangan villa, berbentuk seperti anak kecil perempuan. Kamu lihat tidak barusan, Del? Tanyaku sambil menegakkan posisi duduk. Lihat apaan? Jawab Dela dengan tanya. Seperti ada bayangan anak kecil masuk ke villa. Kamu jangan macam-macam deh. Sudah malam nih. Mana anak dua itu lagi pergi lagi? Beneran, aku lihat bayangan. Alena, gak ada. Hehehe, ya. Mungkin aku salah lihat. Tutupku menenangkan Dela. Tapi, mungkinkah aku salah lihat? Saat itu aku tidak tahu. Lalu kami kembali diam, tenggelam dalam lamunan menikmati malam yang semakin larut. Alena, masuk saja yuk. Nonton TV saja, sambil nunggu anak dua itu pulang. Tiba-tiba Dela melontarkan ide. Ya sudah, ayo masuk. Anginnya juga mulai kenceng ini. Aku setuju. Lalu kami masuk menuju ruang tengah lantai 1. Di dalam, kami duduk di depan TV di ruang tengah lantai bawah. Lampu terang benderang. Kami biarkan semuanya menyala. Udara di dalam lebih hangat. Lampu terang benderang kami biarkan semuanya menyala. Udara di dalam lebih hangat mungkin karena agak tertutup. Angin malam sedikit terhambat untuk masuk. Sampai akhirnya, tidak terasa sudah setengah jam kami menonton TV. Kebetulan waktu itu acaranya cukup membuatku tertarik. Sampai-sampai pikiranku teralihkan dari gelagat aneh yang ditunjukkan oleh Dela. Iya, bukannya tidak sadar itu. Tapi aku memperhatikan kalau Dela kelihatan sedikit resah, seperti ada yang mengusik pikirannya. Tapi aku terus memaksa diri untuk tidak peduli. Coba untuk fokus menonton TV. Dela beberapa kali melihat tangga lalu memperhatikan ke atas, ke lantai 2. Hingga akhirnya Dela tidak tahan lagi, dia bicara juga. Kamu dengar tidak? Bisik Dela pelan sambil menatapku. Dengar apaan? Jawabku. Kecilin TV-nya, coba bentar, kata Dela lagi. Aku turuti kemauannya lalu mengecilkan volume suara TV. Kemudian hening, sangat sepi. Tidak ada suara apa-apa Dela. Sudah lagi seru nih acaranya. Begitu aku bilang. Ketika sudah mengecilkan volume TV tapi tetap tidak mendengar suara apa-apa. Tadi ada suara, aku dengar. Sekarang hilang, jawab Dela. Wajah Dela masih terlihat penasaran. Dia kelihatan masih yakin kalau tadi sempat mendengar suara dari lantai 2. Tapi tidak jelas itu suara apa. Aku coba untuk berpura-pura mengabaikan sikapnya lagi. Sampai akhirnya dia ikut larut juga menyaksikan acara TV yang aku tonton. Syukurlah. Aku bukannya tidak mendengar apa yang mungkin Dela tadi maksudkan. Aku mendengar juga. Terdengar ada langkah kaki di lantai atas. Langkah-langkah kecil seperti sedang berlarian bolak-balik dari belakang sampai ke teras depan. Aku mendengar semuanya. Tapi berusaha untuk terus mengabaikan sampai akhirnya melihat gelagat Dela. Aku bohong
dengan tujuan agar Dela tidak jadi parno, karena dia penakutnya keterlaluan. Sudah jam 11 lewat. Devin dan Bayu belum balik juga. Entah nyangkut di mana mereka berdua. Lalu kami terus menonton TV sambil berusaha menahan kantuk yang mulai datang. Dela masih kelihatan penasaran. Di balik gelak tawanya masih terlihat kalau dia merasakan ada yang aneh. Sesekali masih saja memperhatikan tangga. Berikutnya, tiba-tiba Dela merebut remote TV lalu mengecilkan suaranya lagi. Lalu, duh, 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 duh. Terdengar suara seperti itu. Aku tidak bisa bohong lagi karena kami mendengarnya sama-sama. Tuh, kan? Kamu dengar tidak? Tanya Dela nyaris berbisik. Aku mengangguk. Ada yang lari-larian di atas, Alena. Suara Dela mulai gemetar, dia ketakutan. Sudah, biarin saja, nonton TV lagi aja. Gedein lagi suaranya coba. Aku merebut lagi remote TV lalu membesarkan volumenya. Ya, benar. Ada suara langkah kaki kecil berlarian di lantai 2, sangat jelas kami mendengarnya. Dela kelihatan ketakutan. Aku juga sama, tapi mau bagaimana lagi? Kami jauh dari mana-mana. Di luar gelap, kendaraan tidak ada. Dela terus saja memperhatikan tangga. Sementara langkah kaki masih kedengaran sesekali walaupun samar tertutup suara TV. Sampai akhirnya kami mendengar suara pagar depan terbuka. Aku lari ke jendela untuk melihatnya, ternyata itu Devin dan Bayu. Akhirnya mereka pulang. Kamis pagi, aku menyiapkan sarapan untuk kami semua. Nasi goreng andalanku jadi sajiannya. Suasana pagi hari yang cukup indah. Sesekali suara mesin perahu terdengar dari arah sungai. Juga banyak penduduk setempat sedang berjalan kaki menuju pantai lewat jalan yang ada persis di depan villa. Ah, makan kamu lama. Ayo buruan ngapa? Biar cepetan jalan ke pantai. Devin mulai menggerutu. Dia ingin cepat-cepat ke pantai. Iya, sabar. Ini bentar lagi beres kok, jawabku. Singkatnya, setelah selesai sarapan, lalu kami berangkat ke pantai untuk menikmati suasana pagi di pinggir laut selatan. Jarak pantai dari villa sekitar 10 menit berjalan kaki, kurang lebih. Dan benar dugaan kami, suasana pagi di pantai sangat indah. Menikmati tenangnya air laut yang nyaris tanpa gelombang, tidak ada angin sama sekali. Terlihat beberapa rombongan nelayan menarik jala panjang dari tengah laut. Kami memperhatikan semuanya. Beneran, suasana pagi hari di pantai memang tidak ada duanya. Aku sangat menyukainya. Tapi sekitar jam 8, ada sesuatu yang mengharuskanku untuk kembali ke villa. Aduh, aku mules nih, pengen pup. Bagaimana ini? Aku sakit perut. Ah, kebiasaan. Merusak suasana. Sudah tuh, numpang di warung itu saja. Bayu agak emosi bilang begitu sambil tangannya menunjuk ke arah warung pinggir pantai. Ah, tidak bisa, Bay. Aku harus balik ke villa. Ayo, anterin. Aku memelas. Tidak mau ah. Vin, kamu saja Gi yang antar Alena. Bayu bilang begitu ke Devin. Ya sudah, ayo buruan. Aku juga agak mules sih. Begitu Devin bilang sambil cengar-cengir. Ya sudah, akhirnya aku dan Devin jalan pulang lagi ke villa. Singkat cerita, tidak lama kemudian kami sampai di villa. Aku ke warung dulu ya, beli rokok. Tidak jauh kok warungnya, tuh di sana. Begitu Devin bilang ketika kami sudah berada di depan pagar. Ya sudah, buruan, jangan lama-lama ya. Aku pengen ke pantai lagi, jawabku. Setelah itu
Aku masuk ke dalam villa. Sementara Devin lanjut berjalan ke arah jalan raya menuju toko untuk membeli rokok. Karena sudah tidak tahan lagi, aku langsung lari menuju kamar mandi lantai bawah yang letaknya di belakang. Lega rasanya setelah sudah berada di toilet dan melepas hajat. Sudah selesai, aku masih duduk di atas toilet, melamun sebentar sebelum bersih-bersih. Tapi kemudian lamunanku buyar ketika tiba-tiba mendengar suara langkah-langkah kaki. Langkah kaki yang sepertinya sama persis dengan yang aku dan Dela dengar malam sebelumnya. Suaranya seperti suara langkah anak kecil berlarian. Kali ini di lantai bawah terdengar jelas karena memang dekat di ruang tengah. Aku memperhatikan langkah-langkah kaki itu, terus menajamkan pendengaran dari dalam kamar mandi. Benar, sangat jelas kalau sepertinya ada anak kecil yang sedang berlarian di ruang tengah. Aku hanya bisa diam, ketakutan. Semakin takut lagi ketika langkah kaki itu tiba-tiba berhenti tepat di depan pintu kamar mandi. Ya Tuhan, apa yang harus kulakukan? Diam, tidak berani bergerak sedikit pun, supaya tidak menghasilkan suara. Aku sangat yakin si pemilik langkah kaki itu sedang berdiri di balik pintu. Beberapa saat lamanya situasi seperti itu. Aku merinding, ketakutan, nyaris menangis. Lalu langkah kaki terdengar lagi. Kali ini menjauh dari pintu, menuju ruang tengah. Aku terus mengikuti pergerakannya. Kemudian langkah kaki berhenti lagi. Kali ini berhenti di ruang tengah, lalu tiba-tiba terdengar keras suara TV. TV yang aku sangat yakin dalam keadaan mati ketika masuk tadi. Tiba-tiba terdengar menyala dengan sendirinya, dengan suara yang benar-benar keras. Aku menangis pelan, ketakutan, tidak berani keluar. Tapi, Alena, kamu nyalakan TV kenceng banget sih. Biar kedengeran sampai kamar mandi maksudnya. Terima kasih Tuhan. Akhirnya aku mendengar suara Devin, kemudian buru-buru keluar kamar mandi. Ayo ke pantai lagi. Aku menarik tangan Devin mengajaknya untuk buru-buru meninggalkan villa. Peristiwa pagi itu sengaja tidak aku ceritakan kepada teman-teman lainnya. Aku tidak mau merusak suasana liburan. Walaupun kejadiannya cukup membuatku berpikir tentang siapakah pemilik langkah kaki itu. Buah mangga, buah pepaya. Ambil saja, jangan malu-malu. Teman-teman subscriber setia, salam sehat dan sukses selalu. Kali ini, Mimin akan kembali membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter @bristory yang berjudul Hantu di Villa Pangandaran episode 2. Buat kalian yang sudah penasaran dengan kelanjutan ceritanya, langsung saja selamat menyimak kalau kalian masih berani. Teman-teman yang lain begitu menikmati suasana pagi hingga menjelang siang di pantai. Tapi aku masih saja memikirkan kejadian yang baru saja terjadi di villa. Tidak mau merusak suasana, aku bersikeras untuk tidak menceritakannya ke teman-teman. Singkat cerita, Kamis pagi itu kami habiskan dengan menikmati suasana pantai. Setelahnya, kami pulang kembali ke villa. Masih jam 12.
Kami sudah sampai di villa, tapi sementara teman yang lain langsung istirahat, aku malah berkeliling untuk melihat-lihat lingkungan sekitar. Saat itulah aku baru sadar kalau ternyata halaman belakang sangat luas sampai-sampai pagarnya nyaris tidak kelihatan karena jauh dan juga tertutup pepohonan serta rumput ilalang. Beberapa pohon besar berdiri tegak membuat suasana menjadi agak teduh walaupun sinar matahari menyengat terik. Aku terus berjalan, berkeliling, melihat-lihat. Bagian yang masih dekat villa memang kelihatan terawat dan rapi. Tapi berbeda ketika sudah agak menjauh mendekati pagar, rumput liar dan ilalang tumbuh tinggi, dedaunan kering berserakan. Pak Ilham, ngerawat bersihin cuma yang dekat-dekat villa saja nih, begitu gumamku sendirian. Langkahku berhenti ketika hanya tinggal beberapa meter saja dari pagar tembok yang harusnya berwarna putih tapi sudah kusam terlihat. Pagar ini tidak tinggi, hanya setinggi dada orang dewasa, jadi aku masih bisa melihat pemandangan yang ada di baliknya. Lanjut melihat-lihat sekitar. Semilir angin berhembus hangat menerbangkan dedaunan jadi terangkat. Sesekali aku menyeka butir keringat yang jatuh bergulir di wajah. Suasananya sangat sepi. Tidak terdengar suara selain suara ranting daun pohon tertiup angin. Benar-benar sepi. Sangat suka situasi seperti ini. Tidak ada kebisingan. Tidak ada hiruk-pikuk memekakkan telinga. Aku senang. Sungguh suasana yang menenangkan. Sambil kaki menendang-nendang dedaunan kering, aku melangkah pelan menyusuri pagar tembok belakang dari sisi kanan ke sisi kiri. Loh, kok ada rumah? Langkahku terhenti ketika melihat ada satu bangunan di luar pagar di sebelah kiri belakang. Jaraknya tidak terlalu jauh, kira-kira hanya sekitar 20 meter dari tempatku berdiri. Bangunan berbentuk rumah biasa, tidak bertingkat. Ukurannya tidak besar tapi tidak bisa dibilang kecil. Atapnya terbuat dari genteng tanah yang sudah berwarna gelap. Dinding depannya putih kusam. Aku dapat melihat jelas semuanya. Karena rumah ini tidak berpagar, hanya rumput ilalang berdiri agak tinggi yang sedikit menghalangi pandangan. Sama juga, rumah ini berdiri sendirian, tidak ada bangunan lain di kanan kirinya. Yang agak aneh, kalau diperhatikan, ternyata tidak ada akses jalan menuju rumah itu, sama sekali tidak ada, meskipun hanya jalan setapak. Sekelilingnya hanya rumput liar semak belukar setinggi pinggang seperti yang aku bilang tadi. Melihat semuanya, aku mengambil kesimpulan kalau rumah itu sepertinya rumah kosong, tidak berpenghuni. Pada bagian depan ada pintu dan 2 jendela. Satu jendela sepertinya jendela kamar. Jendela yang lebih besar adalah jendela ruang tamu. Jendela yang besar ini berbentuk kusen kayu dengan permukaan kaca. Beberapa kacanya ada yang pecah. Serem sekali itu rumah kosong, pikirku dalam hati setelah melihat semuanya. Kemudian berniat untuk melangkah pergi dari situ. Tapi ketika hendak melangkahkan kaki, aku melihat sesuatu. Kelihatan ada seseorang berada di dalam rumah itu. Ada orang di dalam rumah. Bukannya itu rumah kosong. Ya, makanya aku jadi tertarik untuk memperhatikan alih-alih pergi meninggalkan. Walaupun tidak terlalu jelas, tapi aku bisa melihat ada anak kecil sedang berdiri di balik jendela kaca. Berdiri diam, dengan wajah yang tidak kelihatan jelas. Yang pasti, itu anak perempuan.
Berpakaian terusan warna gelap, rambutnya tergerai panjang. Dia terus saja berdiri, sepertinya berdiri menatapku. Kami saling bertatapan walaupun sinar mentari siang memantul dari jendela kaca. Itu siapa? Anak siapa? Ngapain dia sendirian di rumah kosong itu? Banyak pertanyaan di dalam kepala. Beberapa saat lamanya kami berposisi seperti itu hingga akhirnya aku mendengar teriakan memanggil dari belakang. "Neng, hati-hati, suka ada ular di belakang situ." Ternyata Pak Ilham. Dia ternyata sudah berdiri di belakang villa, entah sejak kapan dia sudah berada di situ. Iya Pak," jawabku sambil tersenyum kepadanya. Beberapa detik lamanya, aku mengalihkan pandangan dari sosok anak kecil tadi hanya beberapa detik. Tapi setelah aku kembali memandang ke rumah kosong itu lagi, ternyata anak perempuan itu sudah menghilang. Tidak kelihatan lagi. "Pak, itu yang ada di belakang rumah siapa ya? Punya pemilik villa ini juga?" tanyaku kepada Pak Ilham ketika aku sudah bersamanya. "Bukan Neng, itu mah beda pemilik, punya orang Bandung juga, tapi sudah lama tidak diurus, tidak tahu kenapa," jawab Pak Ilham. "Jadi itu rumah beneran kosong Pak? Tidak ada yang tinggal di situ?" "Ya tidak ada lah Neng, rumahnya sudah tidak keurus seperti itu." Aku tidak melanjutkan bertanya. Tidak berani. Takut ada pernyataan Pak Ilham yang nantinya bisa jadi akan membuatku ketakutan. Lebih baik diam dan tidak membahasnya lagi. Kemudian aku masuk ke dalam villa, sementara Pak Ilham menyiapkan ikan bakar sebagai menu makan siang kami. "Al, ke depan yuk, sebentar, anterin aku beli rokok." Sore itu, ketika kami sedang kumpul di ruang tengah, tiba-tiba Devin mengajakku keluar. "Bawa mobil tidak?" tanyaku. "Jalan saja, ke warung depan saja kok," jawab Devin. Ya sudah. Lalu kami berdua berjalan kaki menuju toko di depan. Bayu dan Dela tetap di villa. Toko kecil yang kami tuju jaraknya mungkin sekitar 200 meter. Agak jauh memang. Jarak ini memberikan kami waktu untuk berbincang panjang lebar. Berbincang panjang lebar? Iya, ternyata Devin mengajak pergi ada tujuannya. Dia ingin mengutarakan sesuatu. "Aku pengen ngomong sama kamu," begitu Devin bilang, membuka percakapan. "Apaan sih Dev? Tumben-tumbenan." "Aku tidak mau ngomong di depan Bayu sama Dela. Sama kamu saja dulu." "Ada apaan memangnya?" Aku semakin penasaran. "Kamu merasa ada yang aneh tidak sama villa itu? Jawab yang jujur ya." Aku agak kaget mendengar pertanyaan Devin. Kami sampai berhenti melangkah sebentar karenanya. "Kamu kenapa nanya seperti itu?" Aku bertanya balik. "Dari kemarin kita datang, feelingku sudah tidak enak sama villa ini." "Tidak enak? Tidak enak bagaimana?" "Tidak enak saja, agak seram begitu perasaan." Sesampainya di toko, kami lalu duduk di warung kopi yang ada di sebelahnya, lanjut berbincang di situ. "Nah, semalam kayaknya aku melihat hantu deh Al," begitu Devin bilang to the point. "Hantu? Hantu apaan? Di mana?" tanya aku. Lalu Devin bercerita panjang lebar. Devin bilang, sepulangnya dia dari luar untuk membeli minuman bersama Bayu, dia melihat sesuatu. Kebetulan, kemarin malam, Devin yang duduk di belakang kemudi. Sesampainya mereka di depan villa, Bayu turun untuk membuka pagar supaya mobil bisa masuk. Nah, pada saat itulah Devin melihat sesuatu di teras atas. Dia melihat ada perempuan sedang berdiri sendirian. Awalnya
Devin pikir itu aku atau Dela. Karena ketika mereka pergi, aku dan Dela memang sedang di teras atas. Tapi setelah lampu mobil sudah benar-benar menyorot ke depan rumah, akhirnya dia yakin kalau yang sedang berdiri itu bukan aku atau Dela. Pas aku tegesin lagi, ternyata itu bukan kalian, karena penampakannya seperti anak kecil, masih SD begitu, perempuan, rambutnya panjang. Dia berdiri saja, diam di teras atas. Serem Al, tidak mungkin itu orang, pasti setan. Merinding lagi aku. Begitu cerita Devin. Mendengar itu, akhirnya aku ceritakan semua kejadian yang aku alami kemarin dan tadi pagi. Tentang suara langkah kaki di lantai atas dan depan toilet, serta penampakan anak kecil di rumah kosong yang ada di belakang villa. Nah, klop kan? Ternyata kamu juga ngerasain. Aduh, bagaimana ini Al? Mana sudah dibayar sampai hari Minggu. Asli, aku takut. Ya sudahlah, tidak usah dipikirin. Kita senang-senang saja, cuekin. Semoga tidak muncul lagi. Begitu jawabku pura-pura tegar. Kenapa Devin memutuskan hanya menceritakan semuanya kepadaku? Karena Bayu dan Dela sangat penakut, parnoan. Kalau sampai mereka tahu tentang kejadian ini, dijamin langsung minta pergi meninggalkan villa dengan segera. Malam menjelang, malam Jumat, sekitar jam 9 kami baru saja sampai di villa. Sejak jam 6:30 menghabiskan waktu di pinggir pantai. Sengaja mengunjungi pantai untuk merasakan suasananya pada malam hari. Tapi sesampainya di depan pagar villa, kami semua sempat berdiri diam, tidak langsung melangkah masuk karena ada yang aneh. Kami melihat villa dalam keadaan gelap gulita. Sama sekali lampu tidak ada yang menyala. Kenapa gelap ya? Kan tadi lampu sudah kita nyalakan semua, ucapku membuka percakapan. Iya, aku yakin kok tadi terang, lampu nyala semua, kata Bayu menimpali. Mati lampu mungkin? Tanya Dela pelan. Enggak sepanjang jalan ke sini tadi rumah-rumah lain menyala semua lampunya. Masa kita saja yang mati lampu? Devin akhirnya bicara. Iya, bukan mati lampu deh, itu TV di dalam nyala, ucapku kemudian. TV nyala, iya. Ternyata aku melihat ada cahaya dari ruang tengah. Dari jendela yang tirainya tertutup pun kami dapat menebak kalau cahaya dari dalam itu berasal dari layar TV yang menyala. Kok bisa? Semua lampu mati, tapi TV menyala sendirian. Sebentaran, aku dan Devin saling berpandangan, melempar gelagat yang sama, gelagat keanehan. Ya sudahlah, masuk saja yuk. Mungkin ada terminal yang ngejepret. Begitu Devin bilang, coba menenangkan. Kami akhirnya masuk. Benar, setelah sudah berada di dalam, cahaya terang yang kelihatan dari luar tadi ternyata memang dari layar TV. Dan benar juga, semua lampu di dalam keadaan mati. Setelahnya, kami berempat langsung menyalakan semua lampu membuat seisi villa jadi terang kembali. Lalu beraktivitas normal, seperti biasanya. Coba tidak memikirkan keanehan yang baru saja terjadi, khususnya aku dan Devin. Kemudian, malam semakin larut. Kami masih terus berbincang di ruang tengah lantai bawah di depan TV. Semilir angin terasa lebih kencang dari hari sebelumnya. Semilir dinginnya masuk ke dalam melalui lubang-lubang ventilasi. Malam ini anginnya kencang ya, dingin pula, ucap Dela. Iya nih, dingin, aku menimpali. Guys, malam ini kita tidur sekamar saja ya, biar bisa ngobrol sambil menunggu ngantuk. Begitu Devin melempar ide.
Aku sepertinya mengerti maksudnya. Devin kelihatan mulai ketakutan. Raut wajahnya beberapa kali memandangku dengan tatapan aneh, seperti memberi kode. Benar, aku mengerti maksudnya. Kami berdua berpikir kalau tidur berempat dalam satu kamar mungkin akan bisa menghindari sesuatu yang tidak diinginkan. Tidak bisa dipungkiri. Setelah kejadian lampu mati semua, tapi TV menyala tadi, perasaanku jadi semakin tidak enak. Semakin menyadari kalau ada yang aneh dari tempat ini. Syukurlah, Bayu dan Dela setuju dengan ide Devin. Akhirnya, kami memutuskan untuk tidur berempat. Tidur di kamar atas yang dekat teras. Sekitar jam 11, kami semua masuk kamar. Seluruh lampu kami biarkan menyala. Di dalam kamar, sebentar kami masih berbincang, tapi kemudian satu persatu akhirnya tidur. Kami semua terlelap. Awalnya, tidak tahu saat itu jam berapa, tapi tiba-tiba aku terbangun. Kamar dalam keadaan gelap, hanya sedikit cahaya dari luar yang membantu penglihatan. Aku mengambil ponsel yang tergeletak di samping bantal, lalu melihat ke layarnya. Ternyata masih jam 1. Kira-kira baru 2 jam kami tertidur. Aku yang tidur di sisi ranjang dapat melihat kalau Bayu dan Devin masih di posisinya masing-masing tidur di lantai. Sementara aku dan Dela di atas tempat tidur. Tapi tunggu, ternyata Dela tidak ada di sebelahku. Dia tidak ada di tempat tidur. Kemana Dela? Mungkin dia ke kamar mandi. Begitu pikirku dalam hati. Karena melihat pintu kamar agak terbuka sedikit, mungkin itu pertanda kalau Dela memang sedang ke kamar mandi. Dari celah pintu itu, aku dapat melihat lampu ruang tengah dalam keadaan mati, jadinya temaram. Sedikit perang batin. Logikaku mengatakan, tidak mungkin Dela keluar kamar sendirian. Kalau harus ke kamar mandi, dia pasti akan membangunkanku untuk menemaninya. Tidak akan mungkin berani sendirian. Lalu, kenapa pintu kamar dalam keadaan terbuka? Tapi aku terus memaksa diri untuk berpikir positif. Coba menyingkirkan pikiran-pikiran jelek dan seram yang terus memaksa masuk ke dalam kepala. Aku hanya bisa diam, menunggu Dela kembali ke kamar. 1 menit, 2 menit, 3 menit, 5 menit berlalu. Belum juga ada tanda-tanda Dela datang. Mulai semakin ketakutan bercampur panik. Menit berikutnya, aku berniat untuk membangunkan Devin dan Bayu agar kami dapat mencari tahu keberadaan Dela bersama-sama. Tapi, belum aku membangunkan mereka, tiba-tiba perhatianku teralihkan. Aku melihat kalau ada yang sedang berdiri di luar, berdiri di depan pintu. Delakah itu? Bukan, itu bukan Dela. Ada anak kecil yang sedang berdiri di depan pintu. Dalam temaramnya cahaya aku masih dapat melihatnya dengan jelas. Anak perempuan mengenakan baju berwarna gelap. Rambutnya panjang tergerai ke belakang. Aku terpaku melihatnya. Anak perempuan itu tetap berdiri diam sambil menatapku. Beberapa saat lamanya aku seperti terhipnotis. Kami berpandangan. Sampai kemudian, tiba-tiba dia tersenyum, tertawa, lalu lari ke arah kiri menuju tangga. Aku seperti tersentak, lalu tersadar, kemudian merinding ketakutan. Lemas tubuhku kemudian. Beberapa detik kemudian jantungku kembali seperti berhenti karena tiba-tiba anak perempuan itu muncul lagi.
Kali ini, dia berlari ke teras depan, berlari sambil tertawa riang. Aku semakin ketakutan. Hanya berselang beberapa detik, anak itu lalu kelihatan lagi, balik lagi berlari menuju tangga. Aku melihat semua itu masih dari celah pintu kamar yang terbuka. Cekam belum berhenti di saat itu, masih berlanjut. Beberapa detik setelah anak itu kelihatan sekelibat lari ke arah tangga, tiba-tiba aku melihat Dela. Dia berjalan cepat dari arah teras menuju tangga juga. Dari gesturnya dia seperti mengejar anak perempuan tadi. Dela terdengar sambil tertawa pelan. "Dela!" Refleks aku memanggilnya. Tapi Dela cuek. Dia terus saja berlari kecil menuju ke tangga. Aku yang penasaran, kemudian berdiri lalu menuju pintu, belum berani langsung keluar kamar. Dari pintu, aku melongokkan kepala melihat ke arah tangga. Aku melihat Dela sedang berdiri diam persis di depan tangga. Dia tidak bergerak sama sekali, menghadap ke tangga bawah membelakangiku. "Dela!" Sekali lagi aku memanggilnya. Tapi sekali lagi dia tidak memberikan respon. Akhirnya, perlahan aku memberanikan diri untuk melangkahkan kaki untuk mendekat ke tangga tempat di mana Dela berada. Sangat pelan aku melangkah. Rasa takut dan penasaran campur aduk menjadi satu. Sampai kemudian, akhirnya aku hanya tinggal satu langkah lagi untuk berada persis di samping Dela. Tapi pada posisi ini aku berhenti, diam, tidak bergerak. Pandanganku tertuju ke tempat yang sepertinya Dela juga sedang memandang ke sana, ke ujung tangga bagian bawah. Nafasku sesak, lalu merasakan hawa panas yang tiba-tiba mengalir dari punggung lalu menjalar ke seluruh tubuh. Aku melihat sesuatu yang menyeramkan di ujung bawah tangga. Ada perempuan yang sedang berdiri. Perempuan dengan wajah yang mengerikan, menyeringai menunjukkan mimik seram. Sosok perempuan itu tidak sendirian. Tangan kirinya menggandeng anak perempuan yang berdiri diam juga. Tapi tawa kecilnya terdengar pelan cekikikan. Beberapa belas detik lamanya, kami terus berposisi seperti itu. Hingga akhirnya entah dapat kekuatan dari mana aku meraih tangan Dela lalu menariknya mundur. Dela seperti dalam keadaan tidak sadar. Namun matanya terbuka lebar, wajahnya datar tanpa ekspresi. Aku terus menariknya menuju kamar. Setelah sudah berada di dalam kamar, aku menutup pintu. "Bayu, Devin, bangun!" Dengan suara pelan, aku membangunkan dua teman laki-lakiku sambil mengguncang-guncang tubuh mereka. Dela kenapa, Al?" Tanya Bayu ketika sudah bangun dari tidurnya. Dia aneh melihat Dela berdiri di pojok kamar. Sementara Devin, dia langsung berdiri lalu mencari kunci mobil. Dia seperti sudah tahu apa yang sedang terjadi. Kemudian Dela menangis pelan, tapi masih saja belum berbicara sepatah kata pun, juga hanya menangis. "Kita cabut, kita pergi dari villa ini," kata Devin. Aku setuju. Bayu juga begitu. Tanpa banyak tanya, dia langsung berdiri dan siap-siap keluar kamar. "Kamu duluan, Dev. Hati-hati di tangga. Tadi ada di situ," bisikku ke Devin. "Kamu sama Bayu bawa Dela ya," kata Devin lagi. Aku dan Bayu mengangguk pelan. Kemudian kami keluar kamar. Devin berjalan paling depan. Aku dan Bayu mengikuti di belakangnya sambil memeluk Dela yang masih saja terus menangis. Sampai juga kami di tempat di mana tadi aku sebelumnya melihat sosok menyeramkan bersama anak kecil, tangga ke bawah.
Syukurlah, dua sosok itu sudah menghilang, tidak ada di tempatnya lagi. Buru-buru kami melangkah, menuruni tangga lalu berjalan cepat ke pintu keluar. Di luar, kami langsung masuk ke dalam mobil. Devin duduk di belakang kemudi, lalu perlahan mobil meninggalkan halaman villa. Ketika sudah berada di luar pagar, aku yang duduk di kursi belakang menoleh lagi ke arah villa. Saat itu, aku melihat sosok perempuan bersama anak kecil itu lagi. Mereka sedang berdiri di atas teras, bergandengan tangan, menatap kami yang berjalan terus menjauh pergi. Setelah sudah cukup jauh, barulah Della seperti tersadar. "Ini kok kita ada di mobil? Mau kemana? Ada apa?" tanya Della. Dia terlihat tidak tahu sama sekali tentang peristiwa seram yang baru saja terjadi.